pasien. Nah, kalau melihat kondisi begini, ini sekilas kita lihat ya. Yang pertama, ini bagian lumbar, ya, ini bagian lumbar. Ini lumbarnya sudah mulai ke dalam. Ini potensi saraf kejepit biasanya. Caranya tekuk. Ini ada sekitar 3 sampai 4 buat jari. Jangan dipaksakan begini, Bu. Jangan. Dia memang ngikut aja. Ngikut aja dia. Ya. Bisa jadi dia belum berasa, tapi punya potensi saraf kejepit ini. Nah, ketika ini ke dalam, yang akan terpengaruh pertama kali adalah area jantung. Makanya untuk anak-anak itu nggak boleh dia tidurnya duduknya begini atau begini, mohon maaf ya. Nah, itu nggak boleh biasanya. Kenapa? Dia akan mempengaruhi area sebelah jantung. Sininya. Sudah, kita doa ya. Pak Edo. Keluhannya apa itu? Keluhannya saraf kejepit, Pak. Dan keluhannya jarang punya duit. Nah, asumsinya tangan kita kan kotor ya. Kalau bisa wudhu kita wudhu. Ya. Sebisa mungkin itu wudhu. Nah, dan makanya jangan ini nih, ini karena buat latihan ya. Yang memang nyaman ya. Sebisa mungkin sih tangan kita dibersihkan lah. Oke. Nah. Yang diminyakin tangan kita ya? Ya nanti. Nah, meskipun pasien kita sudah mandi, tetap kita harus bersihkan. Kalau pasien kayak gini mah minyak panas sih bagus. Ya. Nah, yang dibersihkan itu semua badannya ya. Iya, dimandi. Nah, ini mandinya bersih. Ya sih kulit-kulit di pasir. Ya, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nas ba'sa isfi anta safi. La sifail la sifahu la sifahu ya Allah. Oh, doa buka ya. Ini doa yang Allah Rasul ajarkan ya. Kalau begitu nggak usah ditekan, Pak ya. Biasa Nggak usah, aja. ini. Ya. Kenapa kita perlu doa? Karena ada beberapa kejadian memang ternyata dia bereaksi. Ya. Udah ikutin ini aja. Nah, kalau misalkan muncul, nah ini kan muncul nih ya. Seperti dulu. Muncul lagi. Bukan pasir. Nah, kalau dia ada mulai Merah. kelihatan nggak? Nah, yang pertama, ini keluhannya ada di sini. Kelihatan nggak? Dia agak berbeda. Beda apa sih? Lebih pekat. Betul. Kurang lihat. Oh, nggak kelihatan ya? Ini titik. Ya nanti kalau udah terbiasa dia kelihatan. Nah, itu titik lambung. Titik asma ya. Satu. Sampingnya. Nah, kalau badan yang ini dia masih cukup nih di sampingnya nih. Itu. Ini yang kedua. Tadi bukan di tengah ya? Oh, kalau yang tengah sini, Pak. Tadi kan udah. Ini satu. Ini dua. Nah, ini berasakan sini kan? Kelihatan nggak? Ini dia nanti. Ini cuma buat nandain aja. Gak paham saya. Bedanya apa? Oh iya. Merahnya Lebih pekat ya. Ini tiga. Harus jeli buat matanya. Ya, ini tiga. Nah, empat adanya di sini. Sebelah kanan. Nah, sampai sini. Berapa luas setelah setiap? Ini pas diket ini, pas habisnya aja nih. Kan ini. Sampai sini. Nah, ini juga sama. Ya. Ya. Itu juga sama nggak ditekan. Enggak, ini enggak ditekan. Nah, yang lipat di sini, maaf ya. Ini karena laki-laki ada perubahannya, harusnya di sini. Ya, nggak apa-apa. Enaknya di sebelah sana sih, dia ngambil. Ini baru ini.
Kanan kiri berarti. Nah ini lembar 5-nya masalah. Kenapa? Ini lembar 5 ini. Kanan kiri berarti. Ada yang mau megang? Ya. Maksudnya ketahuan masalahnya. Hmm. Yang dirasa apa? Iya. Ada kerjaan itu. Atau yang perempuan gimana ya? Ada gigi apa yang tadi kan sebenarnya gigi itu? Ada. Selfie. Ada ini nggak? Ada sarung tangan? Gak apa-apa ya Pak Heru ya? Biar Yang mana sih Pak? nih coba begini. Daerahnya tuh daerahnya. Oh, dulu itu ya. Heeh. Itu lembar 5. Oh, ini. Tuh maksudnya apa? Oh ini apa? Iya. Rahasia. Rahasia. Ini Rasa gak? belum jadi lagu. Rahasia. Kayak ada ini loh, kacang-kacang gitu. Gerjal-gerjal. Ah, genjel. Kerikil gitu ya. Kebayang kan kalau kayak ada kacang gitu. Oke ya, kita mulai ininya. Ini namanya gender treatment. Ada emasnya tuh. Ya. Batu akik. Oke. Tadi batu aki. Ada batu akik. Ginjalnya disamain dulu. Apa? Tangannya ke bawah. Ini kurang lebih segini ya. Oke. Ini apa? Ya sekarang. Dah. Nah, sentuhkan ke tulangnya. Itu satu arah apa dua arah sih? Ya, dua arah. Oh, dua arah ya. Itu yang satu. Ya. Untuk awalan dia ngambilnya kecil aja. Ya. Untuk awalan dia ngambilnya kecil aja. Kecil tuh ininya gini. Ya pendek-pendek aja. Oh, nggak sampai ini gitu ya. Pasang mana ya? Pasan. Pesan ini tangannya, coachnya udah pegel katanya. Mana Pak? Pasang. Pasan. Nah ini yang kedua. Jadi memang posisi kita itu kita cukup satu posisi nggak masalah. Misalkan satu kemari ya. Nah dua dia horizontal. Kalau pakai ini agak susah. Makanya dia pakai ini. Kiri. Heeh. Jadi makanya harus main tangan kiri kanan. Nah, tiga tuh di sini. Tidur nggak ada suara. Iya. Nah sampai mana? Mohon maaf ya kalau seandainya nanti kesinian. Ini sampai sakrum. Sampai ujung gitu berarti ya. Ya. Tulang ekor. Di atas itu tulang ekor. Nah ini 4 sini. Jadi kalau bisa sih sebenarnya nggak lepas. Oh, langsung gitu ya. Iya. Dari sini. Satu, dua. Ya. Oke, 5 baru di sini. Nah untuk yang punya keluhan kaki segala macam bisa sampai sini. Sampai sini. Oke, ini 5 ya. Oke, 5. Kalau mau ditarik boleh, tapi itu bagian kedua nanti. Ya. Oke. Sampai sini paham? Nah, untuk yang 7 ini dari sini. Ini titik tensi. Dari sini langsung kemari. Ke atas dia. Untuk yang putaran pertama kan ada 3 putaran ya. Putaran pertama kecil-kecil aja. Ya. Ya. Nah, nanti cara pindahnya begini. Pas sampai di sini, pindahnya kemari. Pas di titik itu geser gitu ya. Itu kalau mau rapi. Nah dari sini pun sama. Jika di sini baru pindahnya kemari. Nah untuk yang ke-9 dia muter. Ya. Kemari. Yang di tengah itu. Ya. Pas sampai sini baru ke bawah. Sampai mana? Sampai sini. Ya. Nanti ketemunya sama yang nomor 3 dia. Ya. Oke, ini yang ke-11. Nah, ini nomor 12. Nah, ini udah putaran pertama nih. Kan cuma dapat kecil-kecilnya doang ya. Nah, ketika nomor 2 putaran kedua
Ini bisa ditarik dulu untuk awalan. Coba. Mau ditarik? Coba tarik. Ada gerinjalan nggak? Oh ini ya. Ini salah satu titiknya. Ya. Ini kelihatan nih. Tapi nggak boleh menonjolkan ke dalam gitu, nggak boleh. Oh nggak boleh tuh. Begitu aja di terus. Ini kalau yang punya keluhan susah buang air kecil segala macam atau prostat, ya tarik, nanti buang di sini. Ya. Ya. Kalau yang hubungan dengan BAB, tarik kemari. Ini kencing, ya kan? Ini hubungan dengan buang kecil, ini hubungan dengan Besar. besar. Jempol benar. Dua gini ya bu. Dalam. Nah, untuk yang putaran kedua, dia harus lebih melebar dari yang putaran pertama. Kalau putaran pertama hanya segini ya. Yang kedua dia lebih dalam, dia lebih melebar. Ya, lebih melebar. Memang minyaknya nggak boleh banyak ya Pak? Biar Iya. licin, nggak boleh banyak. Nggak boleh. Biar licin gitu. Tekanannya malah nggak dapat nanti. Oh gitu ya. Udah meleset. Bagusnya pakai oli kalau begini. Ya. Udah enak ini kan di toko. Nah, toto punggung ini semuanya nih. Kalau udah selesai, ini harusnya kena semua. Ya, Seluruh permukaan ini. seluruh permukaan. Karena dia melebar gitu ya. Ini udah. Ya. Anggapnya semuanya kena ya Pak. Tuman. Nah, untuk yang nomor 7, tadi kan hanya sentuh di tulangnya aja. Bener ya? Nah, sekarang dia agak melebar. Sampai sini. Itu sesi kedua apa ini? Putaran kedua. Nah, ketika area sini, ini tekanannya nggak terlalu kencang. Ya. Yang penting semuanya kena. Dan dia dalam ini. Tekan getang itu guys. Nah, kalau kita udah ketemu titik yang memang kita rasa bermasalah, contoh misalkan ini tadi di sini ya, ini bisa ditekan. Untuk area belikat ini setengah kita di atas, setengah di bawah jempolnya. Ini contoh begini, caranya gini, tarik nafas Pak. Lagi. Cekung itu. Nah. Waduh. Saya mau tidur bunyi bu. Ya, titik yang memang kita rasa ada keluhan itu bisa ditekan. Ya, oke. Misalkan di sini, tadi di sini. Ya. Kebayang? Kita masih bingung. Ya, kalau udah ditekan, biasa kan dikepret. Kepret. Ya, kepretnya ke arah luar. Pakai sendal boleh nih. Duduk banget nih Pak. Iya. Ayo duduk banget nih Pak. Lalu teknik tekanan. Ya. Ini kan dari cervical 1, cervical 7, torak sampai lumbar. Untuk lumbar dia arahnya ke dalam 1 sampai 4. Ya. Dalam sini. Pasang bagian. Mic-nya. Tahu 1 sampai 4 itu? Nah, terimanya di sini, Pak. Oh ya, buat Bapak Ibu yang masih bingung lumbar 1 sampai 5, lumbar 1 itu ini ginjal ya. Di bawah ginjal itu lumbar 1. Nah, cara nyari lumbar 5 itu maaf ya. Nah, ini lumbar 5 nih.
yang seperti cincin. Ya, tadi ya. Ini lembar 5. Nih. Coba bisa dipegang, ini 5. Kena. Kelihatan? Berasa? Selatan udah disobek. Coba. Dia menonjol itu 5 Ini ya. Ya, dia kayak taring ini. Nah, dia lembar 5. Jadi cara umpannya gitu. Ini ginjal, bawahnya lembar 1. Di sini 5. Berarti 1 sampai 4 kurang lebih di sini. Di antaranya. Berarti nekatnya 1 begini. Biasa kan pakai dua jempol ya. Gantung orangnya kali ya. Enggak. Bebas. Ya. Kalau yang 5 dia begini. Tarik keluar. Dia tarik keluar, bukan begini. Dia keluar. 5 aja tuh ya. Yang 5 aja. Ya. Kalau kan ke dalam dorong. Untuk yang kita laki-laki ya, kita lihat dari lainnya. Dari sini nak kemari nih. Kesuburan ya kemari. Arahkannya kemari. Sampai ke samping keluar. Ya. Jadi cari yang 5 sedikit bawah ya, baru ke samping. Nanti Bibu langsung di rumah terapi suaminya nih. Ya. Gitu ya. Untuk yang punya keluhan strukturnya lainnya, tekannya di sini. Dari 5 ke samping, biasanya dia ada di lipatan celana. Tekan di sini. Keluar apa tadi, Pak? Masalah di kaki, strukturnya lainnya. Sini. Ya. Dasar Pak. Di sini. Nanti dikepret di luar. Ya. Oke. Ini yang 1 sampai 5. Untuk yang daerah tengah, ya, itu nyentuhnya begini. Atau bisa juga begini ke atas. Ya. Ya, bisa ke samping kemari atau ke atas. Dia nggak boleh ke bawah. Kalau ke bawah nanti jatuhnya nyesek biasanya. Ya. Jadi kalau ngedorong itu jangan ke bawah, tapi ke atas. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak boleh, Bu. Takutnya nggak nyaman sih. Kalau itu emang benar-benar nggak boleh. Kalau Pakai alat masih boleh. Itu kalau tunanetra itu saya sekali kalau pakai itu, sekali ketika memang stroke-nya dia nggak berasa sama sekali, Pak. Masih rasanya. Nah, itu baru sekali-kali saya megang pasien itu pakai gini. Cuma gini, Bu. Nariknya begini. Bukan saya tekan tapi saya tarik. Nah, kalau teknik nariknya bisa saya ajarin. Caranya begini. Ya. Jadi bukan begini. Nariknya begini. Ini biar ini nggak gerak. Ini biasanya teknik yang dipakai untuk orang-orang apa namanya? Refleksi. Ya, caranya begini. Tapi di daerah lumbar oke, nggak masalah. Stroke ya. Caranya begini. Jadi ini tarikannya, ini pegangannya. Ini jempol buat nahan ya? Buat nahan. Bisa nggak kalau kayak ini tuh? Bisa goyang dia. Ya. Ya, ada lagi yang menanyakan? Kalau nggak ada saya mau kasih beberapa apa namanya terapi yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk pengobatan di rumah ya. Yang pertama untuk titik tensi. Kemarin kan sudah saya share ya. Tapi khawatirnya nggak apa namanya nggak banyak yang paham. Yang pertama patokannya adalah titik tensi kita sudah tahu, titik jantung kita sudah tahu, titik paru kita udah tahu ya sama asma. Nah caranya adalah Dia lagi video. nah caranya adalah cari area tengahnya. Oke, cari area tengahnya. Nah, berarti tensinya di sini nih. Kalau dia untuk hipertensi adanya di sini. Ya, nggak apa-apa. Ya. Sampai kapan dia berubah? Berpindah tangan
ketika memang pusingnya sudah mulai berkurang. Kalau karena serangan stroke sampai dia sudah mulai sadar, ya, baru dia pindah kemari. Ya, ini untuk hipertensi. Agak turun dulu ya. Ya, Agak bawah. bawah. Daerah asma naikkan dikit. Ya. Oke. Untuk yang darah rendah sebaliknya, sini dulu, baru di sini. Nah, Ketiga sama tadi. ketika sama cuma caranya yang berbeda. Cara mulainya maksudnya. Nah, kalau dia punya anak yang kejang atau tadi apa Pak keluhan? Hemiparesis, jadi kayak sebenarnya kalau di itu ada itu sih. Oke. Ada kayak cairan di otaknya. Oke. Untuk kita yang sering susah fokus dan yang lainnya, optimalkan saja di daerah sini. Apapun sih titiknya. Nah, titik yang pertama dipegang, kalau saran saya, awalnya adalah di ginjal dulu, gitu. Kenapa ginjal? Ini untuk menstabilkan agar dia anak itu nggak kejang. Karena asumsi itu anak-anak yang begini potensi kejang. Gitu. Meskipun dia nggak punya potensi kejang, tetap harus dipegang, jangan sampai nanti kejang. Nah, cara kejang itu adalah untuk menghindari kejangnya. Ini titik ginjal. Jadi pastikan ginjal sebelah kanan dulu, ginjal sebelah kiri nanti ada di atasnya, sedikit begini. Tapi kalau posisi kita susah, sama nggak masalah. Tapi kalau bisa begini lebih bagus. Sama-sama ditekan di area dalam, tulang belakangnya, dorong nih. Kalau kita susah juga, Dorong ke dalam betul ya. ya maaf ya, begini. Dalam, susah juga nggak apa-apa begini. Yang penting nggak boleh begini, ya. Atas ke tengah. Ya. Ternyata kita tekanannya susah nih. Darahnya nih, ini lemak. Gimana sih emak itu? Datang. Oh. Ini kalau ditotok lama berasa. Ya. Oke, dari sini nanti baru naik ke jantung. Ini untuk orang-orang yang punya anak tadi ya, susah fokus dan yang lainnya. Baru setelah itu dioptimalkan di sini. Di tengkuk itu. Ya, tengkuknya. Baru sini. Ya. Udah ini aja saya cukup Pak. Ya, kalau untuk yang tadi ya. Ada lagi? Lagi berarti seru. Susah Kalau tidur. ini Pak nih, teman saya tidur ngoroknya kenceng banget Pak, saya ganggu. Pindah tidurnya Pak. Saya mau bokap takut pingsan. Oke. Yang kedua ini yang juga sering terjadi ke anak-anak. Biasanya panas ya. Nah, kalau panas pada prinsipnya ada dua metode. Ya, dalam pijat ataupun yang lainnya, ada namanya pemanasan, ada namanya pendinginan. Proses pemanasan adalah dari bawah ke atas. Proses pendinginan dari atas ke bawah. Ya, gitu. Jadi seandainya Bapak Ibu mau totok yang biasa untuk anak kita panas, bisa begini. Tapi arahnya ke bawah aja. Tapi kalau saya biasanya metodenya metode nurunin secara cepat. Gitu. Pakai dua. Maaf ya. Ini untuk yang panas, kelihatan nggak? Kayak pijit aja, turunin aja. Ke bawah ya kalau Ke panas. bawah aja. Ya, ke bawah aja. Yang penting dia setelah itu kebuang. Selama berapa menit? 20 menit. Iya. Maksudnya badannya panas. Badannya panas. Demam. Demam. Ya, apalagi corona kemarin kan. Tapi kalau kayak gini kita capek, bisa pakai totok, tapi totoknya ke arah bawah. Arah totokannya ya, bukan apa namanya? Ini. Bisa dari sini, bisa dari sini. Intinya adalah ke bawah. Kalau saya biasanya metode paling cepat itu segini aja. Terus selama 20 menit. Tapi tetap mengikuti yang 1 sampai 9 tadi. Atau langsung ini aja. Langsung ini Pak, ini. Ya. Kalau yang ini treatment sebenarnya ini ada pembelajaran kedua ya. Tapi ini ada treatment yang tanpa JT. Sama tadi kayak tensi juga begitu. Yang kalau kita nanganin itu
itu sebelum jenah treatment. Kalau awalan yang kita lakukan, sama kayak tadi apa namanya, lupa saya. Bukan. Darah tinggi dan hipertensi. Ya. Yang kejang itu fase-fase yang tidak dilakukan jenah treatment dulu. Proses awalannya aja langsung. Ya. Oke. Ada lagi? Makasih banyak Pak Heru. Ada yang mau nyoba? Cukup ya?